Kamu baru pegawai P3K. Hargai saya, pret. Tenang ibu, saya bela kau malam ini bu. Saya tidak senang istriku Ustaz. Kenapa kau peristrikan? Apalagi sampai memukul. Bukan bagian dari umatku kata Nabi. Suami tahu memuliakan istrinya. Didustakan oleh Nabi sebagai umatnya. Bupati Bintan. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini saat yang ditunggu-tunggu kita akan sama-sama mengikuti, menyimak dengan seksama tausiah penjejuk kolbu sebagai bekalan ilmu dan penuntun langkah kita. Untuk itu mari kita iringi dengan semangat yang luar biasa, dengan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut bersama, ini dia Al-Mukarram Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, Islam secara total, bukan Islam momen-momen tertentu, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres. Itu politisi kalau momen-momen pilpres, pilcaleg, pilkada, penampilannya semua kala-kala ustadz. Pakai gamis, pakai songkok, pakai serban. Hadir masuk keluar pengajian. Sudah terpilih hilang lagi. Coba seandainya ini mobil caleg, semua anggota DPR datang. Berapa yang datang malam ini? Ada yang datang? 3. 11 ya? Ya, mudah-mudahan yang hadir terpilih lagi. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Karena setan itu paling tidak senang kalau kita datang pengajian. Maka dia bisik kita, ndak usah kau datang, baru selesai hujan, basah. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, kena godaan setan. Ini bagaimana kamu dengar saya kalau sibuk? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, ibu juga jadi setan. Simpan HP-nya dulu ibu ya, simpan dulu. Kita dengar ceramah dulu ya. Ya bu ya, simpan dulu ya. Bu, saya ini musafir. Ada 3 golongan orang yang makbul doanya, cepat sampai dikabulkan Allah. Satu di antara 3 itu adalah doanya musafir yang fisabilillah. Saya lah ini. Saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pegang HP-nya ketika saya ceramah suaminya kawin lagi.
Makanya simpan HP Bu, simpan ya. Simpan. Bu, simpan ya. Kita dengar dulu ceramah. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau Bapak Ibu yang rekam gambarnya tidak jelas. Suaranya bising. Tapi kita mau dengar nanti kalau pulang Ustadz. Jangan cemas, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Biar dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Jangan cemas, nonton YouTube. Tablik Akbar HUT Kota Kabupaten Bintan yang ke-77. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Jangan ketawa Bu, saya serius. Ibu, Pak, kalau kau follow artis apa kau dapat? Kalau Bapak Ibu like share artis apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget-joget, tan. Nggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihasannya. Habis amalmu. Tapi kalau kau follow ulama, dapat ilmunya, ibadahmu lebih sempurna. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. Kau sebarkan di grup WhatsApp, dapat lagi amal jariah. Maka lebih baik follow ulama daripada follow selebriti. Dan alhamdulillah malam ini di tempat ini ulang tahun ke-77 kita rayakan puncaknya dengan tablik akbar seperti ini. Alhamdulillah. Kabupaten lain ulang tahunnya ngundang artis. Ada juga sini. Ada juga sini. Besok. Sudahlah 50-50. Daripada cuma artis ya alhamdulillah ya kan. Ya. Ibu. Ya. Maka silakan pilih. Mau nonton artis besok. Mau dapat ilmu agama malam ini. Mau campur-campur hadir lagi besok. Bu, Pak. Itu saya hargai undangan acara ini. Kenapa? Karena dulu Pak Bupati waktu mencalonkan, saya kan datang bantu beliau. Iya kan? Kita datang lagi setelah terpilih. Alhamdulillah terpilih, saya menepati janji saya datang lagi. Meskipun hari ini tanggal 1 Desember, istri saya pagi-pagi marah-marah. Marah-marah kenapa? Kenapa tinggalkan Makassar? Hari ini kita ulang tahun pernikahan yang ke-14. Saya bilang meskipun saya tidak hadir di sisimu, tapi di hatiku selalu ada dirimu. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan Satpol PP, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu, ibu, jangan musuhi polisi. Bapak-bapak, adik-adik, jangan musuhi polisi. Bapak-bapak, kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, hilang anak gadismu siapa kau cari? Polisi. Motormu diserobot diambil orang siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini Pak. STK? Ini Pak. Lengkap? Lengkap Pak. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau melanggar, pembohong. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Bahkan kita bisa tablik akbar seperti ini. Mana bisa kita tablik akbar kalau sudah tidak aman. Saya lagi ceramah ada batu. Assalamualaikum. Mari Pak. Kita bisa ceramah seperti ini karena negara kita, kabupaten kita, tempat kita aman Kantipmasnya. Dan itu jasa-jasanya polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama.
Kenapa? Karena kalau kau mati siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga Kabupaten Bintan. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya Pak? Berapa? Ibu-ibu, berapa jari-jarinya Ibu? 10. Cacat dong. Nggak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya Pak. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi tanya malaikat yang jarinya banyak, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di suatu tempat seperti kita sekarang ini, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka Bapak Ibu ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah ramai-ramai karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu kita tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang yang tidak ada dosanya? Ayo angkat tangan yang tidak ada dosanya. Ayo, mana tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Muka-muka penuh dosa juga ini Pak. Ini dia bicara. Banyak juga dosa saya Pak. Apalagi kalau saya pergi jogging pagi-pagi. Habis amalku Pak. Di depan paha sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di belakang pantat. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Iya, mana dan tidak ada dosa. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Karena ditimbang pahalanya sebelah kanan, timbang dosanya sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa Ibu? Kita bertanding, boleh enggak? Kita tanding malam ini, bisa kan? Kita dengar dulu suaranya mak-mak. Bapak-bapak diam dulu. Mak-mak dulu ya. Yang merasa jenis kelamin perempuan, ayo selawat. Ras terkuat di bumi. Ya, sen kanan tidak belok-belok. Ketawa Ibu, kau bayangkan dirimu sendiri kan. Bawa diam dulu, kita dulu salawat, ibu-ibu dulu. Ayo salawat bareng-bareng Bu, yuk. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,5. Ya. Sekarang bapak-bapak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ibu-ibu diam dulu ya, ibu-ibu diam. Ayo Pak, ya. Salatullah. Kok lobet? Boleh. Aduh, itu mau poligami.
Nilainya 9,3. Nah, ibu bapak diam semua, kita dengar yang di atas panggung. Enggak bos-bos semua ini kan, bos-bos kita ini ya. Ayo Pak Bupati, jangan mempermalukan pejabat. Yuk. Ya. Salatullah Tuhan Rasulillah. Salatullah alaihi. Ya, berapa nilainya ya? Nilainya 9,9. Mohon maaf Ibu, beliau yang ngundang saya. Kalau saya kasih sedikit nilai nanti juga kurang honor saya Bu. Ya. Ayo kita sama-sama semua ya, sama-sama ya. Sama-sama ya. Yuk semua atas bawah. Mudah-mudahan selawat kita menambah pahala kita di akhirat kelak. Yuk. Salatullah salah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Bintan beserta Permaisuri, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Bintan beserta rajanya, dan istrinya Pak Gubernur, yang juga mamanya Pak Bupati. Alhamdulillah ya, ini Ibu Bupati hebat, Wakil Bupati namanya kan? Nah ini Wakil Bupati hebat. Kenapa hebat Ustadz? Karena beliau bisa mewakili Bupati, sementara Bupati tidak bisa mewakili Wakil Bupati. Nah itu enaknya menjadi wakil ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ulang tahun 77. Kalau kami orang Bugis, angka 77 itu disenangi. Karena 77 diterjemahkan ke bahasa Bugis mat 77. Selalu bagus rezekinya. Angka 77 dia senang. Ya. Nah, apa hubungannya Ustadz? Kita tabligh akbar. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah beliau diusir dari kampung halamannya. Lalu pindah. Nah, pertama poin dari pindahnya. Ternyata tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Tuh pertama dulu, Kabupaten Bintan ini ulang tahun ke-77, percaya tidak ada kabupaten yang tidak ada masalahnya. Semua ada masalah. Jangankan kabupaten yang penduduknya bisa sampai ribuan, sampai ratusan ribu. Yang perusahaannya banyak, ada nakal, ada yang baik. Dalam satu rumah tangga saja pasti ada masalah. Ya toh Ibu? Ya toh? Apa masalah rumah tangga? Macam-macam. Ada masalah rumah tangga, sudah 2 anaknya tidak ada rumahnya, masih ngontrak-ngontrak. Ada rumah tangga, alhamdulillah sudah punya rumah, tidak ngontrak-ngontrak, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ya kan? Ada anaknya, ada rumahnya, apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Biar gorden rumah mau diatur sama mertua. Mertua baik, rumah ada, anak ada, soleh anaknya. Apa masalahnya? Suaminya kawin lagi. Iya kan? Tidak ada. Itu rumah tangga. Sempurna tidak mungkin. Apalagi kabupaten. Pasti banyak masalahnya. Apalagi sekarang masalah paling besar negara kita efisiensi anggaran. Iya toh? Maka janji-janji kampanye susah dilaksanakan. Kenapa? Anggaran terbatas. Belum lagi tim sukses. Kadangkala tim sukses menghasut antara bupati sama wakilnya. Maka semua orang pasti ada masalah. Coba dengar. Jangankan sebuah kabupaten, diri pribadi saja. 1, waktu mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum.
mau kerja. Sudah kerja dapat di pegawai negeri, selesai masalahnya? Belum, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai masalahnya? Masalah besar, mau jadi kepala dinas. Iya kan? Sudah kepala dinas, muncul masalah besar, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Iya kan? Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Sudah gubernur, ditangkap KPK. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Yang di atas ini semua ada masalah. Ini sini muka-muka penuh masalah semua Pak. Mana ada tidak ada masalahnya? Satpol PP banyak juga masalahnya. Pegawai honor banyak juga masalahnya. Sekarang namanya P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Karena malu dibilangi pegawai honor dikasih keren P3K. Padahal sama saja pegawai honor. Saya tahu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor. Ya kan? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Nih Ustadz, banyak juga masalah saya. Apalagi setelah saya viral, banyak sekali masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda yang curhat. Allah, Pak Ustadz, baru suamiku meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimlah ini Bu, baca Ibu kalau lagi risau. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Maka dalam kabupaten ini tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Maka ketika ada masalah, solusinya Quran mengatakan, Pak Bupati, kalau ada masalah dalam kabupaten, kalau masih percaya Quran, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solat, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Kalau Bapak masih percaya Quran. Jadi Pak Bupati kalau mau selesai masalah, angkat kepala dinas, angkat kepala bagian, angkat camat lurah. Selain lihat prestasinya, lihat solatnya. Kalau dia muslim. Kalau tidak solat jangan percaya Pak Bupati. Tuhannya jadi tipu. Hati-hati Pak Bupati. Biasa orang tidak sholat, licik. Tuannya jadi tipu Pak. Dan rata-rata itu pegawai-pegawai begitu yang tidak sholat, penjilat. Siapa? Ya Pak. Beres semua Pak, aman. Jangan percaya kalau rendah sholat. Jangan percaya. Begitu juga ketika kalian milih. Kalau Anda cewek, lihat cowoknya dia sholat kalau mau jadi suamimu. Kalau kalian lelaki, lihat sholatnya untuk jadi istrimu. Kalau tidak sholat, jangan percaya. Perhatikan sholatnya. Kalau sholat baik, insya Allah tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu. Tidak ada gunanya kita pengajian begini. Pulang dari pengajian syukuran ini tetap tidak sholat. Tidak ada gunanya, habis-habisin anggaran saja. Mudah-mudahan Pak Bupati umur panjang sehat walafiat. Besok beliau rapat katakan, nah kau dengar ceramah tadi malam mulai hari ini saya akan perhatikan sholatmu. Bagaimana caranya? Mulai hari ini muslim kita berjamaah sholat duhur di masjid. Begitu waktu sholat datang, tunda pekerjaan, berjamaah sama-sama di masjid. Dan hebatnya seorang bupati kalau dia berjamaah, semua anggotanya ikut. Coba kalau Pak Bupati, saya setengah mati ceramah. Ayo sholat jamaah, mari kepala dinas sholat jamaah. Tidak ada yang datang. Kenapa? Ustadz pulang besok. Tapi coba kalau bupati datang sholat berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat dilihat ke bawah, belakang. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah saya lihat datang berjamaah. Sudah berapa kali saya berjamaah tidak pernah datang. Didengar sama ajudan. Ajudan telepon kepala dinas pendidikan. Pak Kadis, ditarik sama Pak Bupati. Beliau katakan sudah lama ini tidak pernah dilihat sholat jamaah. Besok belum azan sudah ada itu Pak Kadis di masjid. Itulah hebatnya gunakan jabatan. Maka keliru seorang pejabat kalau dia tidak gunakan jabatannya untuk rame-rame masuk surga. Kita berharap besok Pak Bupati, saudara-saudara sekalian, dalam rangka ulang tahun ke-77 Kota Bintan, Kabupaten Bintan. Maka mulai hari ini, kalau kalian muslim, saya evaluasi sholat jamaahmu. Salah? Tidak. Itu asas dari Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu diamalkan itu. Dan itu hebatnya seorang bupati, lebih gampang dan lebih cepat masuk surga daripada ustadz. Kok bisa ustadz? Coba misalnya. Malaikat katakan ulama Kabupaten Bintan masuk surga. Masuk surga tapi masih antri Pak menunggu. Ulama Muhammadiyah, ulama NU, ulama MUI. Berapa memang itu? Ulama kecamatan, tingkat kabupaten. Ratusan ulama ngantri. Masuk surga tapi masih menunggu ngantri. Tapi begitu ulama mengatakan Bupati Kabupaten Bintan masuk surga, tidak perlu antri sendiri. Iya Pak. Maka mudah-mudahan ulang tahun kabupaten ini, Pak Bupati rapat, saudara-saudara sekalian, kamu dengar Ustadz tadi malam, saya hanya menyampaikan apa? Lebih baik kalian saya paksa masuk surga daripada kalian sukarela masuk neraka. Ayo mulai hari ini kita pegang. Ada masalah sholat. Yang kedua, ada masalah sabar. Sedulur-sedulur, saudara-saudaraku pegawai negeri yang tadinya kepala dinas, tapi pengaruh pilkada salah dukung, lenser dulu. Sabar. Sabar aja, tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Begitu Anda yang dukung kalah, ya dengan senang hati, apa boleh buat? Kita kalah, resiko pilihan, dilenserkan jadi kepala dinas. Tidak usah fitnah kiri kanan. Lebih baik saja doa, mudah-mudahan Pak Bupati sehat walafiat bisa melupakan apa yang pernah saya lakukan kesalahan. Sabar. Tiba-tiba non job yang tadinya kepala dinas, tiba-tiba menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Sabar. Sabar. Tiba-tiba keluar SKP 3K, tidak ada nama kita. Sabar. Tidak ada sudah kalah sabar itu. Kita diperintah sama Pak Bupati, sesuatu yang kita tidak senang, sabar. Sebagai rakyat, kita tidak mendapatkan layanan yang baik, sabar. Karena pun kalau kita ribut, hanya menjadikan masalah baru. Sabar. Sabar berat Ustadz. Memang berat tapi hadiahnya besar. Apa hadiah orang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama Dasaat Latif saja Bapak senang. Ketemu Dasaat selfie. Selfie Pak Ustadz. Selfie Pak Ustadz. Bikin repot selfie-nya apalagi ibu-ibu. Ulang Ustadz, kabur Ustadz. Ulang 2 kali Ustadz. Dia ulang 3 kali. Dalam hati saya, mukamu yang kabur. Ya. Semua ada masalah. Sabar. 2, sholat. Saya sudah sholat Ustadz. Saya sudah sabar Ustadz. Kenapa pasti banyak masalah? Berarti ada masalah dengan sholat. Kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Baru duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Ya kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat terlalu Allahu Akbar. Malah di Makassar Bu ada yang tanya saya, Ustadz bolehkah Ustadz sholat tidak pakai BH? Kenapa Ibu? Dia bilang panas Ustadz. Boleh tapi bayangkan itu kalau Ibu ruku bagaimana perasaan Ibu? Waduh
Ibu bayangkan diri sendiri kan. Coba kalau ibu ketemu sama Pak Bupati tidak pakai itu. Dilihat kau istrinya, kurang ajarin, keluar kau. Ya, sholat Pak. Saudara-saudara, sedulur-sedulur, ada masalahmu, perbaiki sholatmu. Tidak ada susahnya kasih Allah. Mau jadi pegawai negeri tidak ada susahnya Allah kabulkan. Allah cuma minta, sini kamu. Ya Allah perbaiki rumah tanggaku. Ya Allah sukseskan usaha saya. Ya Allah perbaiki karirku. Allah dengar itu doa. Lalu Allah jawab, hayya alal falah. Sini saya kasih apa yang kamu minta. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Ini ada Pak Bupati di sini. Beliau punya ajudan. Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi duduk. Langsung lompat. Siap Pak Bupati. Kalau dia makan kacang. Dia telan bulat-bulat. Siapa? Iya toh? Mana ajudan? Pernah anda ajudan dipanggil? Ajudan! Tunggu dulu Pak. Ajudan! Bapak anda lihat sibuk. Itu bupati aja. Takut kita bilang tunggu. Padahal dia manusia biasa. Ada hilang jabatannya. Tapi tidak ada anak buahnya bisa berani katakan tunggu. Kenapa Tuhanmu yang maha kuasa? Begitu dia panggil kau. Hayya ala shalah. Sini. Apa jawaban kita? Tunggu. Maka jangan heran. Doa kita juga tunggu. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat. Tapi hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Mau masuk surga, kau kira ada orang dalam. Ibu, Bapak pulang, mulai besok sholat dengan baik. Percaya Bapak malam ini dapat hidayah. Itu secara pribadi. Sebagai masyarakat, jamaah. Mau sukses kabupaten ini, hidupkan salat jamaah. Kalau masih percaya Islam, percaya Quran dan Sunnah, salat berjamaah ajarkan. Walau anna ahlal qura, kata Allah, amanu wattaqau la fatahna alaikum barakati minas sama'i wal ar. Akan saya turunkan keberkahan dari atas langit. Dan saya munculkan keberkahan dari dalam tanah. Itu janji Allah, bukan janji pilkada. Apa maksudnya salat jamaah? Kabupaten ini kalau mau maju, silaturahmi. Apa nilai-nilai berjamaah? Persaudaraan. Apa persaudaraan berjamaah? Coba lihat. Apapun bahasamu, apapun sukumu, begitu berjamaah, hilang suku, hilang bahasa. Semua pakai bahasa apa? Bahasa dalam sholat. Coba lihat. Bayangkan kacaunya berjamaah kalau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum orang Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang saudara kita orang Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malupuh. Datang saudara kita orang Banjar dari Kalimantan. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Artinya apa? Apapun suku dan bahasamu. Ketika kau berada di Kabupaten Bintan ini, hilangkan suku. Kamu bukan orang Bugis. Kamu bukan orang Melayu. Kamu bukan orang Jawa. Kamu adalah masyarakat Bintan. Apapun sukumu, kita sama-sama bangun kabupaten ini. Itu disebut nilai-nilai jamaah. Apalagi nilai-nilai jamaah. Orang berjamaah tidak boleh ganggu di samping. Kalau jadi makmum tidak boleh ganggu orang di samping. Kenapa Nabi anjurkan ketika kau datang berjamaah di masjid, pakai sikat gigi. Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Apa maknanya? Jangan sampai bau mulutmu kau ganggu orang di sampingmu. Bayangkan tadi malam makan jengkol,
3 hari tidak sikat gigi. Begitu kau baca Fatihah, wah, orang di samping terpaksa ditutup hidungnya pakai bibir. Kan tidak mungkin begini, Pak. Kamu baca Fatihah, begitu besok kau lewat, dia bilang, wih, busuk sekali itu ke mulutnya itu. Iya, iya. Dianjurkan ketika kau berjamaah, jangan kau merasa paling soleh di dalam. Baca Al-Fatihah, kau ganggu telinganya orang. Ada orang juga salat jamaah, Pak, kayak dia yang paling soleh dalam masjid. Takbir mulai ganggu orang. Baca Al-Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita. Alhamdulillah. Itu artinya kalau kau menerapkan nilai-nilai jamaah, jangan kau ganggu tetanggamu. Jangan kau ganggu teman kantormu. Silakan kau jadi kepala dinas tapi jangan kau fitnah lawanmu. Silakan kau jadi camat tapi jangan cari muka dan kau fitnah orang yang mau juga jadi camat. Itu maknanya. Kalau kau berjamaah jangan kau ganggu kakinya orang. Ada yang berjamaah dikasih pindah kaki. Kita kasih pindah, dikasih pindah lagi. Ada bapak pernah dapat gitu kan? Saya sering, Pak. Saya kasih pindah kaki saya, dia kasih pindah juga kakinya. Saya kasih pindah, wih, tidak bisa lagi pindah kaki saya. Terpaksa ku injak kakinya. Selesai sholat dia bilang, Ustadz kenapa injak kaki? Kau ganggu kakiku. Kenapa kau kasih kena kaki jari-jari? Ustadz supaya rapat sap. Dek, kalau mau rapat sap bukan jari-jari kaki dikasih rapat, ini bahu. Kalau ini rapat, kakimu rapat, sapmu longgar. Apa? Allahu Akbar. Iya. Itu nilai-nilai jamaah kalau diterapkan dalam sholat, aman masyarakat. Enak kita bermasyarakat. Itu makmum. Imam. Apa nilai-nilainya? Kata Nabi, kalau kau jadi imam, balik dulu ke belakang. Salat jami rahimakumullah. Salat jami rahimakumullah. Apa artinya? Imam harus tahu siapa jamaah kita. Kata Nabi kalau kau jadi imam, 1, ringkaskan bacaanmu. Itu tadi dicontohkan Pak Bupati kita, anak muda yang responsibility-nya tinggi. Tidak usah panjang-panjang sambutan. Ada juga bupati kalau ceramah sambutan maulid, dia yang bahas materi maulid. Saya bilang dalam hati, kau aja yang ceramah. Alhamdulillah tadi kan beliau katakan ya sudah kita merindukan Pak Ustadz. Ini aspirasi namanya. Iya. Kata Nabi kalau kau jadi imam ringkaskan. Kenapa? Suruh lihat. Ini orang di luar, di belakang ke macam-macam. Ada yang remati. Ada asam urat. Ada yang barangkali mau sekali kentut. Ada juga barangkali yang lupa kunci motornya. Panjang betul dia bilang, hilang sudah motor saya. Aduh, ada juga yang mau sekali kentut. Iya toh? Ibu ketawa karena ibu pernah alami toh. Ringkaskan bacaan. Ada orang jadi imam, dia siksa orang tua di belakang. Apalagi yang sudah pensiun kasihan. Belum selesai bacaannya Pak Imam. Naik lagi kepalanya. Belum selesai jatuh lagi kembali kepalanya. Dalam hatinya, kau siksa saya. Itu artinya pemimpin yang baik, dia tidak melaksanakan apa yang dia mau, tapi apa yang dibutuhkan masyarakat. Itulah sebabnya ada namanya anggota DPR pergi reses. Melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Cuma kadang-kala anggota DPR resesnya palsu. Ada tanda tangan laporan tidak ada kegiatannya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Kau dipilih wane piro. Dapat sudah kau. Lihat itu bulan Agustus. Kita lagi susah cari kerja, dia joget-joget naik gajinya. Salah, tidak. Memang dia artis.
Makanya jadikan pelajaran Agustus kemarin untuk ingat 2029. Jangan kau pilih karena elektabilitasnya. Jangan kau pilih karena isi tasnya. Jangan kau pilih karena popularitasnya. Pilihlah karena moralitasnya. Bupati, lihat, kata apa? Jangan yang baca yang panjang-panjang, ringkaskan. Yang kedua, kata Nabi, maknanya dalam kehidupan sosial masyarakat, ketika kau jadi imam, jadi pemimpin, jadi bupati, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau imam baca yang kita hafal, kita bisa ikut khusyuk. Imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa kita hafal? Imam baca kul-kul, kita bisa hafal, ikut. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal, ayat 5-50. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal. Kita mau ruku, imam belum selesai. Terpaksa mata kita baca pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid. Pembayaran listrik 1.500.000, bayar air 700.000, saldo kas. Belum selesai bacaannya imam, pindah lagi mata kita ke kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum juga selesai imam, pindah lagi mata kita ke bajunya di depan. Caleg DPR RI nomor urut. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itu artinya apa? Imam harus tahu apa kewajiban masyarakat. Tapi jadi makmum, kalau ada keinginanmu tidak sesuai masyarakat, jangan dulu kalian yang ngomong. Kalau berjamaah imam salah, mestinya ruku, imam pergi sujud. Siapa yang bicara? Ini di belakang imam sebelah kanan. Namanya muballaga. Apa itu muballaga? Yang Bapak kalau lihat itu di Mekah ada yang Pak Imam As-Sudais katakan, Allahu Akbar. Ada yang berteriak bilang, Allahu Akbar. Itu muballaga. Siapa muballaga? Anggota DPR. Kalau bupati salah, gubernur salah, ngomong anggota DPR, jangan kau diam. Karena kalau kau diam, STM turun ke jalan bawa bambu. Bicara dong anggota DPR. Ini bagaimana mau bicara, dia juga tidak tahu bicara, Ustaz. Lain ditanya, lain dijawab. Ya, Itu maknanya dalam kehidupan masyarakat. Anggota DPR kalau bupatimu salah, tegur. Tapi bagaimana cara tegurnya? Bukan ditendang pantatnya, hei salah. Tidak, bagaimana cara tegurnya? Muballaga mengucapkan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Jangan bakar. Alhamdulillah sepanjang jalan tadi saya dari hotel ke sini, saya sampaikan sama Pak Bupati, di sini kabupaten kita bersyukur, tidak ada macet. Alhamdulillah, tidak ada bising. Alhamdulillah, tidak ada demo. Coba kalau di Makassar. Alhamdulillah, alam bagus, masya Allah. Ada di sini hotel yang paling besar katanya se-Indonesia kolamnya. Alhamdulillah alamnya bagus, jalannya mulus. Saya pergi di pesisir pelosok-pelosok Kalimantan, Sumatera, masih banyak jalan yang hampir jatuh songkok saya ketika saya naik mobil. Alhamdulillah saya dari bandara mulus. Alhamdulillah. Banyak juga jandanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bupati, wakil bupatinya akur. Alhamdulillah. Itu semua nikmat dari Allah. Maka kita bersyukur ulang tahun ke-77 ini. Caranya, jadilah pemimpin yang baik. Jadi anggota DPR yang amanah. Jadi rakyat yang sabar. Kalau pemerintah tidak memberikan yang terbaik, kita sampaikan aspirasi secara baik-baik. Sudah disampaikan, kita doakan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ista'inu bis-sabri was-shalah. Poin kedua, ulang tahun kita kali ini. Ketika Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau menyampaikan 4 wasiat di Madinah. Yang pertama kata Nabi, Ubsus salam, sebarkan salam.
Salam dalam arti bukan sekedar ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu Pak Bupati, saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya Pak Bupati jangan cemas, jangan ragu, jangan takut. Kalau bersama saya insya Allah aman. Pak Bupati juga begitu, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat kau datang di Bintan jangan cemas, jangan takut, jangan ragu. Kamu akan aman, selamat di kabupaten saya. Itu yang disebut tebarkan salam. Tidak usah dulu ke orang lain. Kita tebarkan salam dalam rumah tangga dulu. Jadi istri yang membuat suami senang. Jadi suami yang membuat istri tenang. Ada di sini bapak-bapak yang tidak tenang dengan istrinya? Ada di sini? Ada? Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Dia kasih pecah piring Ustaz. Tidak apa-apa. Kalau dia kasih pecah piring satu, kita pecahkan dua. Dia pecahkan gelas, kita pecahkan juga gelas. Dia pecahkan televisi, kita bantu pecahkan. Berhenti dia nonton film Korea. Piring, gelas, TV bisa dibeli kembali Pak. Tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Ah, itulah yang takut sama istrinya. Oh maaf Pak, saya orang Bugis. Orang Bugis tidak ada takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Pak. Pak. Rasulullah itu 13 istrinya. Tapi tidak ada satupun pernah mengatakan saya menyesal menikah dengan kaum Muhammad. Kenapa? Muhammad tampil memberikan salam keselamatan bagi istrinya. Kita satu istri menderita lahir batin istri kita Pak. Tenang Ibu, saya bela kau malam ini Bu. Dengar Pak. Pak, halo Pak. Nabi itu tidak pernah satupun istrinya dipanggil namanya. Tidak pernah beliau panggil Khadijah sini, Aisyah sini, tidak. Khadijah aja beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Bapak kalau belum bisa belikan berlian istrimu, berikan dia kasih sayang dengan panggilan yang baik. Kalau sama tetangga, ya Bu, gimana kabar Dek? Sekalinya sama istri, dari mana kau? Coba mulai besok Pak, panggil istri dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung Ustaz. Ya kau carilah mana yang bagus. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Blacky. Ya Ibu, Pak, halo. Nabi kalau ketemu istri beliau itu tidak pernah keluar Nabi dari kamarnya kecuali sudah rapi sisirnya. Nabi sendiri baca itu Al-Barasanji. Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Nabi sendiri yang jahit bajunya yang robek. Nabi sendiri yang siapkan sarapannya. Itu Nabi Pak. Kamu baru pegawai P3K. Hargai saya pret. Tenang Ibu, saya bela kau malam ini Bu. Saya tidak senang istriku Ustaz. Kenapa kau peristrikan? Apalagi sampai memukul. Bukan bagian dari umatku kata Nabi. Suami yang tahu memuliakan istrinya. Didustakan oleh Nabi sebagai umatnya. Saya tidak senang Ustaz. Jelek istri saya. Ya jodohmu. Kenapa dia jelek? Karena itu takdirmu. Allah tahu kalau dia cantik. Dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Iya tahu. Pak, ada saya lihat di medsos sampai memukuli istrinya. Kalau tidak senang sama istri, dia cerewet apa? Ada tata caranya. Yang pertama nasihati dengan suara lembut. Masih tidak menurut, suara agak keras. Masih tidak menurut, pisah tempat tidur. Masih tidak menurut, langkah keempat, kembalikan ke orang tuanya. Masih tidak menurut, saya ceraikan kau talak 1. Belum menurut, saya ceraikan kau talak 2. Belum menurut,
talak 3, selesaikan di pengadilan. Sudah selesai, berikan hak warisannya. Itu jadi laki-laki Islam. Makanya jangan heran 13 istri Nabi semua bahagia bersama Nabi. Itulah makna daripada Assalamualaikum, tebarkan keselamatan. Tidak usah dulu sama tetangga, dalam rumah tangga aja kita dulu. Ada laki-laki bodoh, kalau sama temannya bagus betul bicaranya. Teman kuliahnya, ada bang? Ada dek, tenang aja, makan kau ambil. Sekali istrinya, tidak ada dek, biar baunya duit, tidak ada. Ada suami begitu bu? Ada. Kenapa suami saya tidak betah di rumah Ustadz? Ibu mau tahu jawabannya? Bu, tenang pak, saya bela kau. Bu, ada di Makassar saya Ustadz. Kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya ceritakan bu, ada orang suami istrinya suka ngomel. Suatu ketika dibelikanlah perhiasan istrinya, senanglah dibelikan bu. Begitu senang kata suaminya, dek kita pergi ke kampung ziarah sumur tua. Ayolah bang, pergilah itu sumur 14, dia umurnya sudah 400 tahun, dalamnya 12 meter. Senang istrinya pergi lihat sumur tua. Sampai di kampung dia lihat, ada ndak airnya dek? Ada bang, tapi dangkal. Maksudnya dek, dangkal bang, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya bertia, aman. Begitu dekat bibir sumur istrinya, didorong istrinya masuk sumur. Jatuh masuk ke dalam sumur. Kata suaminya, ngomel sudah kau di situ. Ndak aku dengar juga. Ngomel kau di situ. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar dari dalam sumur. Kaget suaminya. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan di dalam. Ngomel aja kerjanya. Sudah 1 jam ngomel aja. Sejak masuk sampai sekarang. Lebih saya yang keluar. Kata suaminya, kau tunggu. Kau baru 1 jam sama dia. Saya itu 24 jam sama. Ibu paham kenapa suami tidak suka betah di rumah? Bu. Itulah suami. Kadangkala dia pergi nombak. Kadangkala pergi ke laut. Kadangkala jadi ke pasar. Tidak laku ikannya, tidak ngeluh. Sampai di kebun dimaki-maki sama juragannya, tidak mengeluh. Sampai di kantor dimaki-maki sama kepala dinasnya, tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena dia berpikir cukup masalah saya, tidak perlu istri saya tahu. Bu, masih ingat waktu hamil? Sakit? Menderita? Enak? Kenapa ulang-ulang? Bu, masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak melahirkan senyum? Mentang-mentang istri camat keluar konak. Tidak, setengah mati. Ya tuh bu. Bu, masih ingat waktu menyusui? Masih ingat? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya kan? Ada. Ada kira-kira digigit. Kok gigit saya? Enggak, dia bujuk. Lepas kena, aduh bantu saya. Siang anaknya, malam mengandung, melahirkan, menyusui. Itulah 3 penderitaan seorang ibu. Sehingga kata Nabi, ya Rasul, setelah ibu, setelah Allah dan Rasulnya, siapa saya taati? Ibumu mengandung. Setelah itu siapa ibu? Ya Rasul, siapa? Ibumu melahirkan. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu menyusui. Ibu. 3 inilah yang tidak bisa ditanggung laki-laki mengenai hebatnya. Paham ibu? Paham ibu? Sekarang saya tanya, siapa yang mengandung suamimu? Mamanya. Siapa yang melahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Dulu waktu kecil. Dulu bu. Siapa? Jawab, siapa? Saya ulang, siapa yang mengandung suami? Siapa yang melahirkan? Siapa yang menyusui? Sekarang tolong jawab, siapa yang terima gajinya suamimu?
Mamanya? Mamanya? Istrinya. Maka ketika kau durhaka sama suamimu, jangan harap kau masuk surga. Baunya surga kau tidak dapat. Nabi bilang ridanya Allah tergantung dari ridanya suamimu. Banyak perempuan soleh, jilbab bagus, rajin pengajian, tapi kasar sama suaminya. Itu artinya ketika katakan Assalamualaikum bang, itu artinya tenang bang, saya akan selamatkan kamu. Ngapain Assalamualaikum kalau suami tidak tenang? Bu, saya hanya ingin bangga punya istri satu. Cuma pernah saya tanya istri saya, Dek, kalau misalnya saya sakit, dan sakit itu tidak bisa sembuh dengan obat apapun, kecuali saya diizinkan kawin lagi, baru bisa sembuh. Kira-kira kamu pilih saya mati atau izinkan? Apa dia jawab? Biarlah kau mati duluan. Coba Bapak nanti coba amalkan ini ya. Pulang nanti kau tanya istrimu, Bu, kalau misalnya saya sakit dan obat hanya satu-satunya yang bisa menyembuhkan adalah kawin lagi, apa kira-kira jawaban istri? Kalau jawab istri saya, Pak, dia bilang biarlah kau mati duluan, saya doakan kau husnul khotimah. Pak Bupati boleh cobalah ini. Iya Pak. Oh tapi istri saya itu Bu, saya bilang selalu sama mama saya akan protes kepada Allah kalau istri saya tidak masuk surga. Bisa jadi istri saya lebih dulu masuk surga. Itu yang disebut Assalamualaikum. Kalau saya mau pergi ceramah Ibu, dia bawa itu ransel saya. Tidak usah saya yang berat. Banyak di situ alat elektronik. Apa dia bilang? Beratnya ransel ini tidak seperti beratnya Ustadz menanggung beban sebagai pendakwah dan rumah tangga. Enak perasaan. Begitu saya naik mobil Bu, dia cium tangan. Cukup? Tidak, dia cium lagi jidatku. Sudah itu dia cium lagi mata kanan. Mata kiri lagi. Ini agak lama-lama sedikit. Kenapa istri saya? Tidak percaya itu ada kameramen saya. Tanya, dia selalu lihat saya itu. Sudah itu, dia usap lagi dadaku. Apa dia bilang? Ustadz, ridhoi saya. Enak perasaan. Coba amalkan ini, ulang tahun ke-77. Kepada pegawai negeri. Amalkan itu ibu-ibu. Kalau suamimu pergi cari nafkah. Berapa banyak suami pergi cari nafkah, pulang tinggal jenazah, tabrakan di jalan. Bayangkan kalau kamu bertengkar 3 hari tidak bicara, suamimu balik tinggal jenazah. Seperti kena ombak, kena tsunami, pulang. Tinggal jenazahnya kau dapat. Dan kau tidak sempat minta maaf, kau tidak akan dapat ridhanya Allah. Maka minta maaf. Istri ngomel, saya kalau istriku tanya, kenapa jarang di rumah? Saya hanya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Wah enak perasaannya. Masih marah juga, sepeluk rapat-rapat. Baru saya menyanyi. Insaplah wahai manusia. Itu namanya memberikan keselamatan kepada istri. Ibu-ibu juga kalau suamimu marah-marah, kau menyanyi juga. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar. Ya ayo ikut. Ulang. Lihatlah tanda bekas tampar tanganmu sering kau lakukan, menyakiti. Salahkah samakah aku yang dijual? Berarti orang tua memang semua di sini. Coba kan enak kalau rumah tangga marah suami, kita jawab dengan lagu. Saya istriku kalau marah, saya buka baju saya joget, begadang jangan begadang, ketawa dia Pak. Itu perempuan Pak,
kalau dia marah jangan masukkan akal, sakit hati kita Pak. Tapi dicandain saja. Apalagi kalau dia bilang pokoknya, lebih diam. Diam saja Pak, biar Bapak jelaskan tidak masuk di akalnya. Kau jelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Sudah tuntas pertanyaan dua, muncul pertanyaan tiga. Selesai semua, dia ungkap lagi 5 tahun yang lalu. Itu dulu, ini dia ini semua ini. Makanya itu perempuan ahli sejarah. Sekali kau bikin salah sampai mati dia ingat. Makanya kalau mau jangan bikin sejarah. Ya Bu? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Masya Allah. Saya jadi dalam rumah tangga kita sebarkan keselamatan. Sudah itu dalam rumah tangga ke tetangga lagi. Bagaimana bertetangga? Itu kata Nabi, kalau kau bertetangga, pohonmu menyeberang ke pagarnya tetangga, yang menyeberang miliknya tetangga. Coba lihat maksudnya apa Ustaz? Bapak tanam mangga. Lalu mangga itu dahan rantingnya menyeberang ke pagar. Maka yang menyeberang halal bagi tetangga. Ada yang tanya saya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Itu lain lagi masalahnya itu Pak. Ya, nah, sudah dari tetangga, lalu yang semakin jauh. Itu yang disebut ufsus salam, tebarkan keselamatan. Jadi pegawai negeri, tebarkan keselamatan. Datang orang ngurus kantor, jangan dipersulit. Mau ngurus KTP, jangan dipersulit. Mau ngurus izin-izin, jangan dipersulit. Kalau kau jadi pegawai negeri hanya karena pikiran uang, maka semua akan kau lihat masyarakat sebagai uang. Tapi begitu kau pikir ini ladang amal, ini kebaikan, saya menjadi pejabat untuk melayani. Mudah-mudahan layanan saya nikmati nanti di padang mahsyar. Itu yang disebut ufsus salam, tebarkan keselamatan. Yang kedua kata Nabi, apalagi setelah ufsus salam, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Alhamdulillah programnya Pak Bupati, dikasih BPJS gratis. Tadi juga dikasih sertifikat. Tapi dalam hati saya, untuk apa ini sertifikat? Hanya dipasang. Tapi ternyata Pak Bupati bukan cuma sertifikat Ustadz. Kami juga kasih insentif tiap bulan. Dan itulah kebijakan seperti itu yang Pak Bupati nanti akan nikmati di akhirat. Kasih BPJS, sembako. Dan tidak ada orang bangkrut karena jabatan bersedekah. Dan tidak ada orang hina karena rajin sedekah. Maka bersedekahlah. Saya miskin Ustadz, sedekah kreatif. Caranya apa? Kita lihat hari Jumat, bawa nasi ke masjid. Ustadz, saya hanya bisa 3 bungkus. 3 bungkus bagi kita orang miskin bisa jadi jauh lebih baik daripada 100 bungkus anggota DPR tapi pakai uang negara. Habis sedekah. Bapak lihat di masjid, tidak ada sendal dari masjid, dari toilet ke pintu masjid, tidak ada sendal. Kita sumbang sendal. Itu yang disebut ufsus salam, kemudian bersedekah. Dan yang ketiga yaitu silul arham, sambungkan silaturahmi. Pilkada sudah selesai, pilcaleg sudah selesai, jangan lagi bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai.